pada saat saya sama Yudi sama yang lain masih di kantoran, Gary udah nyemplung duluan, udah terjun duluan di dunia usaha gitu kan, udah berani nyemplung. Kalau Gary nyemplung, saya kecemplung kalau saya. Gitu. Oke. Kan gitu. Boleh cerita dong. Gimana nih, mulai dari mana? Ya perkenalan lah. Ya tadi nama Ulil, terbiasa dipanggil Ulil tuh aku karena itu nama dari ospek dulu waktu zaman SMA. Nama ospek kan suka aneh-aneh gitu ya. Nama panjang, nama resmi, nama dokumen saya Setia Yuda Indra Suara. Tapi lebih sering ya karena ospek tadi kebawa sampai sekarang namanya Ulil. Kalau dulu mungkin masih ingat di tahun-tahun 95-96 itu ada Ulil, ada Komo dan teman-temannya itu kan. Pas saya dapatnya Ulil. Masih untung teman-teman yang lain dapat nama, ada yang dapat nama cacing, ayam, segala macam. Paling keren lah ya. Masih untung gitu ya dapatnya ini. Nah, gimana? Cerita dong perjalanan. Jadi perjalanan dulu jadi usaha. Yang utamanya tentang kopi ya, terutama tentang usaha kecil nih, usaha kecil apa kopi gue ini. Ya sebelum itu tapi kan gini loh, gue kan tahu. Gimana? Lu kan dulu karyawan ya, seorang karyawan. Ini yang lu cerita ini keren sih menurut saya. Jadi kita merubah mindset gitu. Jadi saya berharap kita itu belajar dari mindsetnya Om Ulil. Nah itu dulu kan sebagai karyawan nih kan, udah yang lu bilang tadi kan belum berani nyemplung gitu. Nah itu awalnya bagaimana itu merintis dan bisa berani gitu, yang dulunya tiap bulan ada penghasilan, sekarang tiba-tiba harus apa, yang besok nggak tahu ada yang order atau enggak. Coba cerita ya, tahun berapa kerja itu dulu? Kalau soal itu tadi, soal berani nggak berani, sebenarnya sih ya dibilang nggak berani. Gue kan di dunia ini sebenarnya istilahnya kecemplung gitu loh. Gary udah mulai masuk di pagar kaos tuh, udah mulai bikin bendera pagar kaos tahun berapa tuh? 2010 ya? 2008? 2012 kita masih ngantor. Gue terakhir ngantor sampai 2016 kan. Nah 2016 tuh gini, dari 2002 gue masuk Jakarta, istilahnya merantau ya, dari Malang, Jawa Timur. Gue asal dari Malang, dari Jawa Timur, sampai 2016, sekian belas tahun jadi orang kantoran. Mungkin teman-teman di sini juga sebagian mengalami hal yang sama, ada kejenuhan, ada capek, ada segala macam kepuasan lah kayak gitu kan pada saat itu kondisinya. Nah 2016 itu kebetulan di kantor terakhir itu salah satu perusahaan retail network marketing juga, Shopee Martin atau Shopee Paris kalau pernah dengar teman-teman, itu lagi ada program pensiun dini lah segala macam, layoff. Nah karena kelihatannya hitungan menarik gitu kan, perhitungan menarik, saya ambil dengan kepikiran gini, pada saat ngantor gue jenuh, udah mulai titik jenuh, gue pengen memulai usaha, pengen memulai sesuatu yang baru gitu ya, refresh segala macam. Terus kemudian dengan kepikiran, gue selama ini jadi orang kantoran, semuanya by plan, semuanya terhitung, semuanya terencana dengan baik, itu bisa tereksekusi. Artinya kepikiran waktu itu, kalau gue punya pengalaman, kalau gue punya skill kayak gini, mungkin gue keluar bikin usaha beres lah ini. Apalagi gue dapat golden second yang ya alhamdulillah lumayan nilainya pada waktu itu ya, cukup gede gitu, pede. Ternyata ya rencana itu nggak sesuai. Cuman hitungan di atas kertas aja gitu kan, yang planning, budget segala macam. Jadi 2016 gue keluar, gue mulai usaha, masuk salah satunya gue coba ngikutin Gary bikin clothing, usaha sablonan. Clothing dulu ya, jadi nggak langsung kopi ya, clothing dulu ya. Nggak langsung.
Jadi mulai dari clothing gue bikin, sampai di rumah bikin workshop rumahan untuk sablon. Kemudian sampai bikin, karena gue juga hobi mainan, toys, gue coba jual beli mainan, toys termasuk Hot Wheels segala macam, sampai usaha custom Hot Wheels. Terus sampai bikin rak mainannya, raknya juga. Hampir semua usaha kecil di sekitar gue coba invest, gue masukin rak mainan, clothing, warungan, sampai juga dulu di dekat rumah itu ada kios burung, itu gue invest di situ. Kios burung? Lu invest apa? Lu? Kios burung, padahal gue juga nggak begitu suka amat tuh burung kan, dan nggak ngerti gitu, cuman ya berasa kan hasilnya adalah semuanya nol besar. Hasil di tahun 2015 itu sekitar ya pertengahan itu Juni-Juli. Tadi putus-putus lu. Coba sampai burung. Oh, sampai burung. Iya, sampai gue juga invest di kios burung kan. Kios burung dekat rumah. Nah, kemudian gagal semua lah istilahnya. Zero. Bangkrut. Bangkrut, gue personally bankrupt pada saat itu 2015. Bener-bener gak punya duit. Sampai gue harus ngomong sama istri, gue nebeng hidup sama lo. Gak tahu sampai kapan, tapi target gue sampai kebetulan istri masih ngantor gitu kan. Nah, sampai aku harus ngomong, gue nebeng hidup nih sama lo nih, terpaksa, karena sampai gue nemu pekerjaan baru, ngantor lagi, atau gue nemu sesuatu yang lain gitu. Gue harus nebeng gitu ya. Jadi ego sekian tahun sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga bla bla, ya gue harus kubur jauh-jauh lah, pokoknya mudah amat, namanya gue harus survive, ya nebeng dulu, gimana bukan. Nah, karena sekian tahun jadi orang kantoran, kemudian jadi apa ya istilahnya ya, sering keluar kota, itu sering tugas, gue memang dari kecil seneng ngopi, dan gue tiap keluar kota, oleh-oleh ke kantor atau ke rumah, gue selalu bawa kopi dari daerah-daerah yang gue jalan. Dan itu artinya memang gue dari kecil gue udah seneng, apa namanya, emang akrab di dunia kopi. Oke. Akrab artinya orang-orang di lingkungan gue, teman-teman gue juga orang-orang kopi. Ya pedagang, ya ahlinya, gradernya, roasternya, teman-temannya emang dunia kopi. Tapi selama itu ya gue cuman berteman aja, karena gue hobi ngopi. Dari kecil gue seneng ngopi, cuman seneng aja. Nah, karena udah di rumah, sekian bulan di rumah, gak pernah keluar kota, dan gak punya duit, pada saat kondisi bankrupt, koleksi kopi yang di rumah habis dong, gak punya kopi gue, kosong. Itu teman-teman yang pernah ke rumah kayak Yudi segala macem, itu tau lah kalau gue di rumah selama sebelumnya gue selalu nyetok koleksi kopi, ya mirip kayak di toko gini, cuman dalam toples kecil-kecil gini di toko. Tapi berarti di rumah toples kecil. Dari dulu lo nggak suka sama kopi sasetan ya? Bukan nggak suka, preferensi aja sih. Okay, bukan siap. Anti ya, kita nggak pernah anti, karena gini, buat gue kalau ngopi ya kopi apapun buat gue, apa yang ada di depan itu yang gue nikmatin gitu, nggak anti. Tapi kalau bisa, selama masih ada kopi murni, ya gue lebih milih kopi murni lah. Siap. Kayak gitu kan. Oke, singkat cerita itu tadi, karena gue nggak punya kopi, ya gue nyari dong di warung sekitar sini, gimana caranya. Nah, tahun 2016an itu kan, 2016 itu kan nggak kayak sekarang, lu di tiap ujung ada kafe, ada kedai, banyak yang buka. Pada saat itu kan susah, lu harus ke kafe. Benar. Nah, ke kafe berat, nggak punya duit, boncos gue kalau ke kafe kan. Larinya kemana? Warkop kan. Warkop sekitar sini. Nah, warkop di sekitar sini, dari ujung ke ujung, dari dekat rumah sampai gue keliling sekitar kampung, ya namanya pastinya ketemunya kopi saset. Nah, disinilah justru nggak sengajanya ketemu, gue ada kebutuhan, gue pengen kopi murni, pengen kopi bener gitu ya, tapi harganya yang murah, harganya terjangkau. Itu nggak ada, gue keliling. Dan di situ nggak sengaja juga, artinya kan sebenarnya di awal
Itu mungkin kalau secara teori marketing atau sales kemarin yang sebelumnya teman-teman udah belajar. Belajar juga bareng kita, itu kan sebenarnya menentukan target market. Itu kan. Nah, ini market yang nggak sengaja gue temukan potensinya, kemudian juga apa ya istilahnya? Ya gue setelah menjalaninya baru menemukan semacam pembenaran gitu. Jadi pada saat itu gue juga nggak ngerti. Oh, gue pengen ngopi bener, gue murni, gue susah, harganya harus mahal. Gimana caranya supaya ada kopi murah, berkualitas bagus, gitu kan, harga terjangkau, dengan settingnya oke. Keliling-keliling nggak ada di warkop-warkop. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kita ngomong 2016 ya, belum seramai kafe-kafe sekarang. Kalau sekarang mungkin cenderung lebih affordable lah, lebih terjangkau, lebih enak. Balik lagi, karena kebetulan teman-teman gue orang-orang kopi, ya gue minta tolong sama mereka. Istilahnya gue ngutang dulu lah. Gini, gue utang sama lu kopi 2 macam waktu itu ya, 2 bungkus gitu, gue taruh di warung. Sebenarnya cuma pengennya buat gue aja ngopi. Gue taruh di warung, gue ya kayak dulu waktu warkop di depan kantor di WB, kantor kita di Kuningan dulu, selalu juga gitu kan, kalau bawa oleh-oleh kopi juga taruh di situ gitu. Kita ngopinya bayar normal, tapi kita bawa kopi sendiri. Nah kayak gitu, tadinya maksudnya cuma sekedar naruh kayak gitu. Gue kalau ngopi ya gue tetap bayar normal lah, waktu itu juga 3.000 4.000 kan. Tapi gue pengen kopinya kopi yang murni ini. Tapi kalau lu mau jual, ya silakan jual dengan harga normal, naikin, jangan disamain dengan harga kopi sasetan, karena ini beda kopinya murni. Ternyata dalam 2 hari habis yang gue titipin itu. Harusnya jatah gue kan, buat gue ngopi doang, ternyata orang-orang pada suka. Itu yang warkop dekat rumah di depan sekolah anak gue. Ya gue refill lagi, ya kan? Gue refill lagi dari teman, masih ngutang. Gak punya duit, masih ngutang dulu kan. Ngutang sama temen tuh. Gue taruh lagi. Nggak berapa lama habis juga. Akhirnya gue kepikiran, berarti ini ada potensi dong. Nggak sengaja, ada potensi bisnis kecil. Ya sudahlah, dari situ gue coba bikin list. Di teman-teman gue yang lain tuh ada kopi apa aja sih. Nah, gue bikin list nih, kopi dari harga, dari lu berapa harganya, segini. Oke, gue naikin dikit ya, buat anggapannya buat parkir sama apa namanya, parkir sama bensin lah. Naikin. Nah ternyata makin banyak. Habis itu gue juga bisa nge-blast di grup WA, kayak itu gue spamming aja dulu. Grup WA di Facebook, Instagram belum terlalu nemen. Waktu itu kan masih hitsnya pet. Gue belum main Instagram waktu itu, masih main pet. Ternyata makin banyak ya alhamdulillahnya. Nah dilalah begitu itu udah berjalan, otomatis ngegulung udah. Jadilah gue memulai usaha angkanya makelar kopi lah. Jadinya gue bisa dapat harga murah, gue bisa dapat harga miring, kualitas bagus, karena itu tadi dari teman-teman sendiri, dari semuanya yang network. Nah itu juga yang kemudian melandasi apa ya istilahnya, yang kita jalankan sampai hari ini adalah, gue menganggapnya, gue mengistilahkannya adalah sesederhana adalah banyak teman banyak rezeki. Itu mungkin kalau di sisi teman-teman marketing atau sales adalah lu memperluas networking kan. Nah karena gue networking udah kebentuk duluan, yang tadinya gue nggak untuk bisnis tapi karena pertemanan, itu kemudian yang mensupport gue untuk memulai usaha ini. Dan itu pun masih berlanjut sampai hari ini. Artinya supply di toko gue ini, mulai dari green bean, kemudian roasternya, green bean buyernya, itu dari teman-teman yang trader, pedagang gede, eksportir, roaster kayak gitu. Nah, itulah artinya yang gue bentuk menjadi jaringan Warkop Nusantara. Artinya jaringan ini kita nggak organisasi resmi, kita nggak franchise atau segala, enggak. Ini jaringannya jaringan pertemanan aja, non formal, organisasi tanpa bentuk ini. Yang penting pergerakannya ada. Itu aja. Jadi gini, mungkin bisa gini ya, berbeda dengan yang teman-teman yang lain untuk membentuk network untuk menjadi bisnis. Gua ini kayak nggak sengaja gue membentuk network supporting system dulu. Environmentnya kayak nggak secara nggak sengaja kayak kebentuk duluan gitu loh.
Jadi begitu gue udah mulai berjalan untuk istilahnya jualan kecil-kecilan, berjualan itu alhamdulillahnya semuanya udah langsung apa ya istilahnya, ya udah sinkron, udah langsung jalan aja, support enak, distribusi enak, hubungan banyak, dan teman ke teman itu tadinya yang kemudian mendukung kita, memungkinkan dan mensupport untuk ini lebih berkembang. Kenapa? Orang teman-teman yang senang tadinya mereka getok tular kan, ngularin lagi ke teman yang lain, ngasih tahu ke teman lain, Ulil jualan kopi, Ulil ada kopinya ini segala macam kayak gitu. Nah itu juga yang sampai hari ini pun kita praktekkan. Kita kan nggak main jor-joran, nggak punya duit juga buat jor-joran apa mau iklan segala macam. Nggak, kita udah sampai hari ini pun cuma ngandelin dari istilahnya getok tular itu tadi, mode marketing. Mas, nggak ada iklan. Enggak. Iklan itu baru berapa bulan terakhir pada saat pandemi itu gue baru pasang cuman paling Google Ads itu pun cuman berapa bulan udah gue stop sekarang. Terus nyobain yang iklan Instagram 100-200 ribu, udah nggak gue lanjut sampai hari ini. Ternyata proven kan hari ini, kebetulan 17 Agustus kemarin kita udah 5 tahun tuh berjalan alhamdulillahnya, dan masih survive sampai hari ini. Ternyata yang proof yang membuat kita alhamdulillahnya solid ya dari pertemanan itu tadi. Jadi teman refer ke teman, dan iklan paling efektif itu kan istilahnya kan yang kalau lu di refer oleh teman kan yang paling kuat. Lu paling percaya kalau temen lu refer, misalnya Gary cari apa bahan cat sablon yang paling bagus mana, di sini aja, lu beli ke sini, lu pasti nurut kan, lu belanja di situ kan. Nah itulah yang terjadi gitu. Yang bahkan sampai hari ini kayak gitu. Mungkin agak gini ya, agak nggak konvensional atau agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Dalam prakteknya adalah mungkin kalau teman-teman yang lain memulai usaha dulu, kemudian membuat sesuatu atau membuat suatu apa ya, rancangan. Bukan rancangan ini jalan dulu, abis itu lu bikin anggaplah kegiatan sosial, atau lu menyisikan untuk apa ya, charity atau apapun. Nah ini gue jadi ingat waktu gue masih awal main di kopi kan masih tetap pengen ngulik sablon tuh. Gue sempat main ke Pagar Kaos. Prinsipnya dulu, ingat nggak Ger? Jadi gini, kalau nggak salah dulu Gary juga nanya, lu gimana starting bisnis segala macam. Gue sesederhana adalah gini, ini kondisi kan pada waktu itu gue juga belum istilahnya belum jalan dengan benar ya, masih mengawali, masih apa istilahnya start home zero lah. Nah kalau pada kondisi saat itu aku ngobrol juga di Pagar Kaos itu, gimana caranya ya, gue pasrahkan aja sama Tuhan. Artinya dalam artian gini, Tuhan ya terserahlah, Tuhan lu Tuhan Allah kayak Elohim kayak atau apapun, pokoknya Tuhan yang lu percaya gue pasrah. Nah kalau yang lain planning gitu, misalnya melakukan usaha planning segala macam, habis itu dari sekian ini gue sisihkan untuk sosial, amal atau apapun ya. Kalau gue secara sederhananya gue nggak sereligius itu, gue bukan tipikal orang religius sama sekali. Gue cuma mikir gini, gue cuma percaya gini, oke, Tuhan tuh maha kuasa, lo mau ngasih bakal dikasih, mau ngilangin bakal ninggalin. Makanya gue nggak mau berhitung-hitung sama Tuhan kayak kalau gue dapat sini gue akan sisihin segini, nggak. Gue cuman berdoa dan batinnya, Tuhan terserah kasih gue berapapun, pokoknya 50%-nya gue jadiin buat amal, terserah, gue nggak nargetin. Sesederhana itu. Setengahnya ya? Ingat nggak gitu? Iya. Itu awal tuh. Dan ya apa ya istilahnya, percaya nggak percaya, kalau buat saya sendiri tuh kayak miracle gitu. Semuanya jadi kayak kebuka jalan, sangat sederhana, sangat mudah, kemudian bertubi-tubi support yang gue nggak tahu datangnya dari mana, pokoknya datang aja. Tiba-tiba datang. Padahal kalau dibilang pada saat itu adalah gue secara di dunia kopi ya, gue anak kemarin sore lah, nggak ngerti apa-apa gitu kan.
masih bener-bener cere banget anak-anak kemarin sore yang nggak ngerti apa-apa. Kemudian juga dari sisi keilmuan juga nggak begitu. Inilah gue belajar juga otodidak, sekedarnya nggak sekolah khusus. Tapi ternyata mungkin nggak tahu ya, kalau buat saya gini, saya cuma sharing yang saya alamin. Yang bagus tolong mungkin bisa teman-teman praktekkan, tapi kalau nggak cocok ya jangan dimaki gitu. Cuma sekedar cerita gitu ya, cerita gue. Nah itu salah satunya, gue cuma bilang itu tadi, udah terserah deh Tuhan mau kasih berapa, gue nggak nargetin, sampai hari ini pun gue nggak planning. Nggak pernah planning, cuma ngitung doang ini, gue apa namanya pulakan mesti berapa nih, inventory habis ya udah gue planning, tapi nggak ngitung gue harus segini, gue harus segitu, nggak, terserah deh. Gue dikasih berapa, ya pokoknya paruan deh. Enteng-entengan aja gue ngomong. Nah ternyata itu kemudian termudahkan. Kok yang dilalah, mungkin kalau dari sisi marketing juga ngomongnya lu riding the wave gitu kan, ngikutin tren, ngikutin momen. Trennya pada saat itu adalah kopi lagi naik. Tapi itu juga gue bilang gue nggak sengaja, gue juga nggak ngerti dan gue nggak ngikutin tren-trenan, gue cuma menjalankan ini. Kok ya pas itu tren kopi lagi naik, film kopi lagi rame gitu kan, kemudian juga usaha kopi juga lagi menuju kencang, lagi banyak. Nah usaha kopi banyak, gue lagi mengawali, kebetulan juga bisa jadi pada saat itu mungkin gue satu-satunya yang ngomong tentang warkop. Satu-satunya? Warkop bisa jadi ya, setahu gue pada saat itu, entah gue GR atau apa, tapi yang gue tahu gue totalnya satu-satunya istilahnya yang ngurusin warkop. Warkop dalam artian nih, bayangin warung kecil ya, kayak burjo, warung Indomie itulah. Bukan kafe ya. Nah yang lain kan ngomongnya kafe, perusahaan, segala macam. Gue cuma ngomong warkop, bentuk kecil, penggilingan kecil. Karena mungkin dianggap oh ini mengawalin dari nol, dari usaha rumahan, dari yang kecil lokal segala macam. Masuklah Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Melihat ini sebagai, mungkin gue dilihat sebagai oh sosok gue udah mulai usaha kecil, usaha kreatif, itulah menurut mereka. Jadilah gue sering diajak keluar kota jadi narasumber starting usaha, makin kencang. Gue juga nggak tahu datangnya dari mana tuh Bekraf. Iya kan? Tiba-tiba hubungin aja. Kontak dihubungin, terus kemudian udah mulailah diajak keliling Indonesia untuk jadi semacam narasumber lah, sharing pengalaman kayak gini, masih sharing. Itu berjalan terus, keliling Indonesia sampai ke Sabang segala macam, sampai ke ya hampir seluruh Indonesia lah, Papua juga sempat sih Merauke. Dan sampai 2018 kok ya tiba-tiba itu tadi yang mungkin cerita, sampai ada undangan dari presiden segala, diundang ngopi sama presiden di Istana Negara atau di Istana Bogor. Itu kan ya gue juga tadinya beneran serius, gue pikir ini teman-teman gue yang ngeprank ya. Kalau bercanda tahu sendiri kan bercandanya anak-anak Indonesia itu kan suka, ini Yudi ini ada di sini nih orangnya. Itu kalau bercanda kan mereka suka bercanda PKI tuh, keterlaluan gitu bercanda. Saya pikir bercandanya dari sekretariat negara ngundang sama nggak mungkin buat saya. Baipon itu. Buat aku nih wah kacau nih. Baipon. Apa? Baipon dia telepon. Iya. Di telepon cewek gitu. Tapi dia bercanda, wah gue dikerjain ini. Karena berapa kali gue dikerjain kayak gitu. Bercanda PKI itu memang parah. Sampai dia meyakinkan pun saya masih nggak, ini bercanda nggak mungkin, ngapain presiden ngundang gua kopi. Masuk akal banget. Sampai kemudian datanglah itu surat resmi coy. Surat resmi datang. Surat resmi dari sekretariat negara, ternyata beneran sama. Masih gue simpen tuh surat. Anjing gue keder juga. Ngapain gue? Ternyata pada saat ngomong tuh ya orang-orang kopi, orang-orang dunia kopi serius, pengusaha gede, eksportir, pokoknya nama-nama gede lah, lu sebut semua orang kopi yang gede-gede ada di sana, termasuk yang main film kopi terkenal semua ada di sana. Cuman gue doang yang ngurusin warkop. Dan gue juga heran kenapa gue udah gitu istimewanya ditaruh di depan lagi, di apa namanya di baris duduk paling depan, ada pada depan langsung sama Ade. Dan gue pada saat itu adalah satu dari beberapa, mungkin kalau nggak salah 3 atau 5 orang yang dikasih kesempatan untuk maparin langsung tentang program gue, tentang kegiatan gue. Ya gue cerita aja tentang JWN, bikin warkop segala macam.
kayak gitu. Nah, so far dari situ ya udahlah makin istilahnya makin banyak temen gua. Datang dan pergi, makin banyak temen. 2020 kemarin yang terakhir masuk TV juga gue di net. Oh iya, sebelum masuk ke Candy itu kan kok ya tiba-tiba gue dinominasiin di ada yang namanya MLD Spot Content Hunt. Jadi dia nyari bisnis, nyari toko atau apa yang katanya inspiratif gitu. Ya alhamdulillahnya gue menang Grand Champion. Gitu, juara di situ. Makin naik lagi ya. Akhirnya kemudian exposure banyak, sosial media banyak segala macam, dan ya udah bisnis jalan begitu aja. Gue mengawalinya dari lesehan di garasi rumah tuh, cuman modal tiker sama apa rak majalah. Berarti pas gue kesana udah transformasi ya? Dulu sebelumnya lesehan. Itu udah bagus banget. Tadi di garasi itu gudang sampai gue bongkar. Jadi 2016 itu mulai dari lesehan di garasi, nggak cukup, garasinya gue yang kamar belakang bar itu terpaksa bongkar juga buat jadi penggilingan. Terus satu kamar lagi dibongkar, sampai kemudian merambah musola yang di rumah kepake juga buat gudang, nggak cukup. Alhamdulillah 2018 bisa punya alamat sendiri lah. Pindah kita alhamdulillahnya dari sini. Akhirnya ya di sini nih. Itu yang rumah seberang ya? Yang dulu kan itu belum jadi gua kesana. Ini rumah seberang sih. Lo masih lahan kosong. Iya, gede loh. Kayak gini nih, teman-teman. Terus depan sana tuh outdoornya sisi kali juga panjang, ibaratnya bar sederhana. Jadi gini aja lah. Teman-teman ini di posisinya itu di komplek ya. Komplek rumah. Di dalam komplek kita. Nah, itu kan juga hal yang mungkin kalau kita lihat unik juga ya. Tempat gue di dalam komplek nyempil lagi. Salah jangkaunya, maksudnya bukan yang pinggir jalan, ruko atau yang lebih proper gitu. Tapi alhamdulillah jalan dan 5 tahun. Nah 5 tahun itu COVID pasti teman-teman juga ngalamin semua lah, susah gitu kan, segala macam. Gue juga awal-awal ngerasain tuh dropnya, karena semua bisnis kan disuruh tutup tuh, mall juga terutama mall. Dan pelanggan-pelanggan kita yang kafe, kedai itu kan juga banyak yang berdiri sendiri atau di dalam mall juga. Tutup otomatis drop. Tapi di sisi lain dengan teman-teman yang nggak boleh ngantor, mereka work from home, yang tadinya ngopi di kafe, ngopi di mana-mana, mereka jadinya kayak terpaksa ada perubahan behavior ngopi di rumah kan. Karena ngopi di rumah, artinya jadi konsumsi mereka untuk di rumah mereka naik. Nah itu yang kayak ngebalance. Gitu loh. Tadi yang gue awal-awal, aduh, udah turun nih. Tapi balik lagi, gue terserah deh, kalau emang waktunya turun ya udah, semua orang juga ngalamin kesulitan, males aja gitu kan. Ternyata keganti dari situ, dari sisi personal naik, yang pelanggan rumahan, yang pelanggan untuk ngopi sendiri di rumah itu naik kan. Nah pada saat PSBB kembali longgar, udah mulai banyak yang mulai ngantor lagi, pada buka kedai lagi, jadinya kayak malah double. Yang kafe-kafe buka lagi, yang pelanggan personal makin banyak. Dan pelanggan yang personal ini kan makin nge-refer ke teman-temannya yang lain kan. Gitu. Jadi getok tularnya jalan, terus ya tadi sistem referringnya itu berjalan dengan sendirinya gitu. Itu yang benar-benar yang aku rasain ya, yang mensupport kita, yang membuat kita survive sampai hari ini. At least sampai tahun lalu, sampai gue bikinin kaosnya ini kan 2020. Nanti insya Allah 2021 ya gue bikin lagi. Rezeki tukang sablon lu bikin lagi. Itu sekilas, sorry kalau. Nah sekarang juga baru tadi ngobrol-ngobrol, gue juga jadi kangen ini mau ngembangin yang berbau-bau sablon sama seni. Gitu teman-teman, kira-kira sekilas jalan. Sambil ngobrol aja lah kalau langsung ada pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya langsung aja. Gue masih belajar kok. Yang gue tangkap tadi, Lil, itu gue sih nangkep sih the art, sesuai judul dulu kan, the art of doing nothing. Kalau menurut lu sendiri
Apa tuh penjabarannya tuh? Kalau gue sih ya paham Jadi sih itu. gini, kalau kalau buat gua up doing nothing itu ya bukan berarti total terus diam duduk, apa ya, diam Iya. duduk tidur tidur duit datang sendiri gitu. Itu kayaknya ya bisa kalau lu jadi investor gitu. Lu naruh saham di mana udah lu tinggal tidur, duit lu kerja sendiri, tapi kan belum mencapai ke sana. Jadi gue lebih lebih mengistilahnya gini, doing nothing itu ya gue nggak ngapa-ngapain, maksudnya yang kayak mungkin teman-teman yang lain kemarin ada funneling, kemudian sales, promosi, jor-joran segala macam itu. Sampai hari ini pun mungkin secara nggak tahu secara sengaja atau nggak sengaja ya gue nggak melakukan itu sih. Gue nggak doing nothing about, gue cuman gini gini. Nah mungkin ini yang membedakan, nggak tahu ya bisa kepake sama teman-teman apa enggak gini. Kalau gue yakin sih teman-teman juga sudah secara apa ya istilahnya religius, teman-teman percaya Tuhan ya kan, punya agama masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Tapi ini juga gue dapat pelajaran dari salah satu guru gue, seringkali kalau sama Tuhan kita percaya, kita semua percaya, tapi nggak yakin. Beda ya, yakin sama percaya ya. Percaya, oh percaya Tuhan maha penyayang, oh Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kaya, iya percaya, tapi yakin kan? Itu yang sering ini. Kalau gue istilahnya malah karena mungkin pada saat kondisinya gue udah kepepet, udah gue percaya, gue yakin, udah pasrah gue, udah amat istilahnya, udah pokoknya gue yakin terserah. Nah itu kalau percaya doang ya udah, tapi pada saat ngejalannya nggak yakin, lu masih meragukan, lu masih ini bukan gue ngajarin ya, gue cuman cerita gue sendiri gitu. Itu ini yang sorry kalau terkesan ini. Jadi ya gue dari awal gue berusaha percaya dan yakin, makanya itu pun dari awal yang waktu kita ngobrol itu deh, Ger, bahwa gue terserah deh, gue percaya Tuhan ngasih gue berapapun, gue yakin gue akan Tuhan ngasih berapapun, ya udah pokoknya paruan. Separuhan gue pakai amat, dan itu yang gue jalanin sampai hari ini. Serah Tuhan, itu artinya kebuka. Itu satu soal apa ya, percaya dan yakin. Dulu gue juga sama kok kayak percaya doang, tapi kemudian setelah ngejalaninnya, oh selain percaya gue juga harus yakin gitu aja, pasrah. Nggak ada yang lebih berkuasa, nggak ada yang lebih maha ngatur sebenarnya. Udah ada yang ngatur, ngapain kita repot mikir gitu kan. Jadi gue doing nothing-nya tuh ngapain gue repot ngatur, istilahnya gue merencanakan rezeki gue merencanakan pendapatan gue merencanakan, udah ada yang ngitungin. ngapain gue pusing. Nah itu mungkin relatednya tuh sama nama dengan yang Joyo 99. Oh apa tuh, ini sebenarnya sangat sederhana. Nah Joyo 99 itu kan sesederhana implementasi yang yakin dan percaya itu adalah gini. Kalau umumnya yang umum teman-teman tahu mungkin adalah sukses itu adalah 1% ide, 99% kerja keras, kan gitu. Banyak yang tahunya 1% ide, 99%-nya kerja keras. Kalau ini gue balik, karena gue yakin sama percaya itu tadi, terserah Gusti Allah mau ngasih berapa. Ya gue 1%-nya itu adalah ide, inovasi, kerja keras, segala macam untuk menjadi Joyo. Kepinginan gue, rencana gue, ide gue, dan ini untuk menjadi Joyo itu udah 1% aja. 99% serahin sama Solo. Terserah. Oh itu Joyo 99, luar biasa. 1%-nya gue juga 1% juga nggak nyampe, tapi udah pokoknya 9% udah ada yang ngatur. Nah, gue nggak mau pusing. Tapi pernah nggak sih kalau gue gitu. Gue sepakat ya sama lu gitu, tapi gue sih pernah ngalamin juga gitu. Apakah yang gue omongin itu kan semua harus pasti dites dong. Lu pernah dites nggak? Aduh sempet yakinnya tuh berkurang gitu, atau ada aduh gimana? Pasti ada tes atau mungkin lu lempeng terus gue mungkin ngerasanya bukan tes tapi azab gitu ya. Kalau buat gue nggak, kalau apa ya, mungkin kondisi agak berbeda. Pada saat itu gue nggak punya opsi
gue istilahnya kondisi kepepet, kondisi personally bankrupt. Gue belum ada opsi lain. Gue kalau nggak jalan ya gue nggak ada pemasukan. Gue kerja nggak laku. Pada saat itu gue ngelamar lagi mau kerja lagi, ternyata nggak laku juga. Sampai hari ini juga nggak laku. Jadi ya udah, artinya kebentuknya bukan soal gue jadi merasa gue dites atau enggak, gue udah pasrah aja udah istilahnya. Karena gini, mungkin juga karena basicnya gue juga pemalas gitu kan. Actually gue malas. Cuman biasanya kalau kata orang, kalau yang malas-malas itu biasanya malah kreatif, suka cari jalan keluar supaya kemalasannya terakomodasi kan gitu. Supaya tetap nggak kerja. Emangnya gitu. Nah, supaya tetap nyantai, tetap nggak kerja tapi pekerjaannya beres kan biasanya gitu. Ya pada saat implement ke istilahnya usaha kopi ini, ya gue males keliling, gue males kayak teman-teman sales canvassing segala macam. Awal-awal mungkin sempet ya, tapi kemudian ya gue males, gue pengennya nongkrong aja sama ngopi gitu. Gimana caranya gue ini kopi bisa jalan? Akhirnya gue bikinlah sistem reseller. Dan reseller gue istilahnya gue margin gue gedein, mereka yang dapat banyak, mereka makin rajin, mereka yang makin dapat banyak. Mereka makin dapat banyak, artinya volume gue makin gede. Kalau volume gue makin gede, istilahnya cuan gue yang itu pembagian itu gue juga makin gede. Dan dengan begitu gue makin nggak ngapa-ngapain dong. Gue makin nganggur, udah jalan sendiri. Kerjaan gue sehari-hari actually beneran gue kayak guest relation officer aja di toko ini, nongkrong doang, ngopi, nemenin orang datang ngopi. Karena udah semi otomatis, udah apa, gue tinggal kalau perlu inventory kosong ya udah gue tinggal order, gue nyari ke teman, udah customer pelanggan baru segala macam, alhamdulillah datang sendiri, udah by system berjalan. Istilahnya gue nggak ada gue pun di sini basically, teman-teman yang di toko yang ngebantuin udah bisa ngejalanin sendiri. Gitu luar biasa. Oh ya, satu lagi, kalau mungkin di antara teman-teman ada yang masih mungkin usaha, ini mungkin mostly udah mulai usaha sendiri, atau bisa jadi masih banyak yang ngantor. Ya kan, pesan gue cuma satu, jangan resign. Yud, dengerin Yud, jangan resign Yud. Ini jangan resign kecuali darurat, terpaksa banget. Soalnya emang lu nggak mau udah kena PHK, ya udah mau terima kan. Tapi kalau nggak kepepet, nggak darurat banget, jangan resign coy. Kenapa emang? Usaha boleh, tapi kalau bisa sampingan dulu, jangan langsung nyemplung. Karena gue mengalami yang kayak gitu. Jadi yang mungkin yang dibilang motivator itu kalau buat gue nggak berlaku. Yang dibilang udah lu kejar passion aja, lu keluar dari kantor lu kejar passion, lu bakal ini. Buat gue bullshit. Karena gue ngerasain soro coy, susah. Jadi usaha itu nggak semudah cocotnya motivator itu lah. Kalau bisa milih, kalau masih di antara teman-teman masih punya privilege untuk memilih, lu masih bisa kerja kantoran, kalau bisa lu punya sampingan. Kenapa? Sampingan itu nanti lu kembangin untuk lu masa pensiun, lu udah punya usaha sendiri. Tapi jangan serta-merta langsung nyemplung gini, karena dunia, setahu gue ya, sepengalaman gue, mungkin nanti Gary juga nambahin lah, dia lebih tahu kan, nyemplung. Dunianya kan sangat berbeda. Dunia orang kantoran, kita dulu serba teratur, terencana, duit selalu ada, budgeting ada. Begitu udah di usaha sendiri, ya lo jungkir balik 24 jam mikirnya, nggak muncul kan. Artinya itu, sebisa mungkin kalau nggak dapat jangan resign deh. Kejar passion oke, tapi ya disambil aja. Kalau dibilang orang nanti nggak fokus segala macam, kalau buat gua ya fokus nanti ada saatnya sendiri. Lo akan fokus kalau usaha sampingan udah menghasilkan yang bisa lebih gede dari gaji lu saat ini gitu misalnya. Itu mungkin saatnya fokus, atau udah mulai berkembang menuju melebihi gaji lu, nah itu oke lah saatnya fokus. Tapi awal-awal kalau buat gue, kalau gue mesenin diri gue sendiri sebelum ke diri gue waktu itu, misalnya gue bisa balik, gue bilang lu jangan resign coy, jangan ikut program PHK deh, lu tetap ngantor tapi nyambi usaha gitu. Ya
luar Oh. biasa. Saya aja yang udah mulai usaha pas kerja puyeng gitu. Gua apalagi lu, waduh, udah kebayang. Tapi sepakat gue itu jangan resign. Oke Oh, harus teman-teman, darurat. ada yang Silakan. silakan Oh, bertanya ngobrol lah ini. Ayo, silakan. Jangan gua terus nih. Ayo, Om eh, Denres. Yang orang SMA rata-rata Ini orang Asia juga nih, Om Denres nih. korban PHK semua ya. Iya. Resign. Ya, gimana ada yang silakan mau bertanya apapun lah. Bebas ini ngobrol santai. Om Boy. Oke, nah. Oh, kalau Om Pei? Siap. Ah, oke Om Boy. Om Ulil, Ya, di samping takdir tadi, pastilah doing nothing itu tidak 100% nothing kan. ya. Apalagi basically Om Ulil orang marketing, marketing yang luar biasa lah. Dan saya pengen tahu juga, karena kan perbedaan usaha Gary sama Om Ulil cukup jauh nih. Om Ulil baru juga berapa saat udah melejit, pasti ada trik-trik tertentu bawaan pekerjaan dulu zaman di Asia. Oh, Nah, kira-kira apa nih yang bisa di-share nih? Nah, Itu Lil yang itu ya. lo yang ke gunung apa Kawi gitu lo kemarin. Gunung Kemukus. Yang pesugihan-pesugihan. Nanti kita bikin sesi sendiri kalau yang pesugihan. Oke. Nah, gini, kalau yang bisa gue share di mungkin bisa gue cerita di sini yang related sama pekerjaan kemarin memang gini. Nah, nggak semuanya bisa sama case-nya ya. Maksudnya nggak semuanya memang bisa plek-ketiplek strateginya seseorang bakal diikuti, ditiru segala macam. Kalau buat saya sendiri sebenarnya gue punya privilege, gue punya menang start itu adalah karena sebelumnya di kantor hubungan gue adalah gue ngurusin wartawan, gue di bidang komunikasi. Artinya buat gue sendiri gue terbiasa create story, gue terbiasa membungkus apa ya, membungkus atau meniadakan berita. Kerjaan gue dulu di kantor adalah kalau nggak gue naikin berita, gue harus menghilangkan berita jelek, menghilangkan total, blokir total. Jadi naikin atau menghilangkan. Nah dari pengalaman itu mungkin itu juga itu yang aku bilang privilege. Gue udah punya pengalaman dan dunia itu istilahnya kepegang. Tapi tetap gini, bagaimanapun ya gue dekat dengan media, teman-teman banyak di media, mau cetak, TV segala macam, tapi kan bagaimanapun media nggak begitu aja apa ya istilahnya mengangkat gitu kan. Tetap yang diperlukan seperti waktu materi-materi awal itu adalah kita mesti punya story yang newsworthy supaya si media mampu dan mau ngangkat. Story-nya apa sih, maksudnya lu ngapain cerita yang baik buat dibikin narasi di media gitu. Nah ini juga kemudian pada saat itu saya sih orang komunikasi, orang PR, tapi saat gue ngejalanin ini ya saking juteknya kali ya, saking stresnya gue bingung mau ngapain sampai nggak kepikirannya itu begitu udah jalan baru gue jalanin apa yang gue selama ini kerjaan kantor gue lakukan. Nah awal-awal story-nya apa? Itu tadi berangkat dari true story, pengalaman pribadi bahwa gue untuk mencari kopi bener yang berkualitas bagus dan harganya terjangkau itu susah. Gue bikin JWN untuk istilahnya kalau bahasa anak startup sekarang kan solution gitu. Dulu mah nanti kita solving, pokoknya gue pengen ini nggak ada gimana caranya kan gitu. Cuman sekarang kan lebih edge-nya atau trennya kan dibilang become solution. Nah ternyata pada saat itu yang kita usahain, yang gue lakukan ternyata menjadi solusi.
menjadi solusi untuk orang yang pengen ngopi benar, berkualitas bagus, harganya terjangkau, itu solusi. Dan kemudian juga solusi untuk orang memulai usaha kopi. Lagi trennya kan mulai usaha warkop kedai kan ya, kedai yang sekarang gerobakan lah, mau sewa lahan kecil, ruko kecil lah, main angkringan kayak gitu. Dengan adanya akses ini untuk kopi yang terjangkau itu tadi, artinya aksesnya jadi ada, menyediakan akses orang untuk ngopi dan memulai usaha kopi. Nah, story itu yang aku olah. Kemudian olahan story yang lainnya adalah apa? Orang banyak ngopi tapi nggak kenal kopinya, ya kan? Ngopi tahu ngopi, tapi lupa deh kalau ketemu orang sampai sekarang pun masih banyak gitu. Kalau ditanya kopi Indonesia kopi apa, paling nyebutnya juga kapal api gitu kan. Bukan kopi daerahnya mana, tapi mostly akan nyebut kopi saset, merek gitu. Nah, itu juga menjadi, kalau buat gua begini ya, itu ini peluang atau potensi untuk istilahnya mengupayakan edukasi supaya orang kenal kopi-kopi Indonesia. Kopi Indonesia ini kan banyak banget, ratusan, mungkin ribuan ya. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah, tiap region, tiap kebun dia ada kopinya masing-masing. Banyak banget kita. Yang di toko aja sekarang cuma sekitar 40-an, itu masih kecil banget, masih sedikit banget. Kopi Indonesia banyak banget. Nah, tapi kan orang belum kenal, orang taunya kopi ya masih yang itu tadi, saset. Dengan orang ngopi sambil bercerita, sambil belajar tentang daerahnya, sambil belajar tentang kopi itu sendiri. Itu dari sisi kopi. Kemudian dari sisi cara ngolahnya, cara nyeduhnya, orang taunya udah kocak-kocak gitu aja. Dan kalau sekarang kan banyak tuh alat, pakai yang alat inilah, pakai alat itulah, 60 lah, Vietnam drip lah, espresso segala macam. Yang membuat nah ini juga selain story menjadi berbeda kalau buat saya. Being different. Yang lain trennya adalah, dan hampir semuanya adalah ngomongin tentang kopi espresso, harus pakai mesin, pakai alat ini itu. Kita justru anti mainstream, kita beda banget dengan yang kita ngomongnya tubruk, yang paling deso, paling nggak dilirik, paling berana gitulah. Tetap tubruk. Tapi sebenarnya kalau tubruk itu sendiri di dunia kopi itu adalah metode seduh yang digunakan secara internasional untuk menguji cita rasa suatu kopi. Ahli-ahli sedunia pun yang paling ahli yang menguji rasa kopi pasti pakai tubruk, nggak pakai alat. Namanya apa kalau di luar negeri, namanya apa? Ya tubruk, manual brewing. Apa ya? Tubruk atau apa? Nggak ada bahasa Inggrisnya ya? Nggak ada namanya? Ada, tapi gue lupa apa namanya ya sebutannya ya. Ya apa ya? Manual brewing, direct brewing atau apalah. True brew, kita sebutnya tubruk gitu lah itu aja. Dan itu kan kalau buat gua lihat itu kan tradisional khas Indonesia yang semua orang bisa. Dan itu yang story yang kita jadikan storynya, bahwa kita yang lain bolehlah cakep-cakapan espresso, cakep-cakapan latte art ya kan, yang kopi digambar-gambarin segala macam. Kita enggak, gue juga nggak bisa gambar-gambarin kopi. Gue taunya bikin kopi tubruk yang paling deso, paling tradisional gitu kan. Udah kita konsisten ngomongin tentang kopi tubruk. Ya itu udah langsung diferensiasi kita dengan yang lain. Keunikan. Itu bisa jadi. Berarti menunya cuma kopi tubruk doang plus kopi susu mungkin ya. Jadi gini, kalau ngomongin menu beda. Kita kan ngomongin ini, tubruk itu adalah metode seduh, Mas. Nanti kalau soal menu itu bisa dikreasikan dari. Jadi kayak tubruk itu kayak adonan dasar lah kalau bikin kopi. Kalau bikin roti itu kayak adonan dasar. Jadi dari kopi tubruk bisa ke kopi susu, bisa ke kopi-kopi yang lain, dikreasikan dengan yang lain-lain, pakai soda, pakai lemon, pakai apapun bisa. Cuman adonan dasar kopi hitamnya pakai metode tubruk. Dan gitu. Dan itu yang lu pakai buat itu bikin story gitu kan ya. Sebenarnya lu bisa juga kan bikin 360 apa yang tadi gitu. Tapi yang lu angkat ini yang diferensiasinya itu. Kalau kita di sini kan selain toko kan gue juga bikin semacam coffee lab. Jadinya itu tadi misi sosialnya adalah ngajarin kan, belajar bersama lah, sebagai lab gratis. Orang bisa belajar gratis, ngopi gratis di sini. Itu belajar berbagai metode seduh. Kopi gratis. Tapi tetap iya, kita ngopi gratis dari 2016 sampai hari ini, tiap pagi sampai jam 6 sore kopi tubruk gratis, free.
sekembungnya. Berarti yang datang ke lu ini dia bukan beli kopi plus air ya? Maksud dia atau biji doang yang di lu situ? Atau ada Iya, juga menunya? bisa aja datang datang ngobrol doang, apa nongkrong doang, pengen tahu segala macam, udah sambil ngopi free aja. Karena itu tadi related sama yang kalau gue nambah teman, gue makin banyak temen gue ya. Gue artinya gue membuka istilahnya apa ya, membuka jalan rezeki gue sendiri. Yeah. Gue perbanyak aja teman, makin banyak teman datang mau ngopi gratis. Orang ngopi gratis sebanyak apa sih satu orang? Paling juga 1-2 gelas gitu. Kalau lu bangkrut lah kalau nyediain kopi dong. Tapi dengan lu kopi free segitu aja, lu minimal nambah 1-2 orang teman yang kemudian dia akan berlipat. Dia akan ngomong ke teman yang lain, Meskipun dia ngomongnya di sana gratis. Di antara yang gratis pasti kan juga ada yang beli. Yang kemudian minimal ingat, oh kalau nyari kopi gue di Olil aja nih. Kopinya ada, bisa ngopi, bisa nongkrong. Itulah efek multiply itu tadi kan yang kemudian apa ya, jangka panjangnya ketular itu yang gue dapat. Enggak, tempat lu yang di belakang ini kopi Joyo 99 ini dia kafe atau cuma ini cuma toko kopi kecil coy, toko kopi kayak lu kalau jual bukan jual, jadi jual biji ya. Tuh biji dan perlengkapan nah, yang di depan itu yang bar itu gratis. Nah, itu yang bar di depan bar. Kemudian gini, kalau lu ingat dulu di pasar itu kan orang kalau nungguin apa namanya kopi gitu kan, nungguin gilingan gitu kan, nongkrong bengong. Pada bengong ya udah lu sambil ngopi aja gitu kan, kopinya free. Kalau siang sampai malam. Tapi kalau malam akhirnya kita kemudian buka jadinya warkop nih, bikin bar. Karena apa? Orang ngopi doang mas, adain Indomie dong mas, adain roti segala macam dibakar, ya udahlah kita bikinin. Namanya pun sederhana. Jai, tolong menu Jai. Tuh. Jadinya ya udahlah kita bikin warung-warungan. Udah jadi tempat. Nah, ini gua contohin, ini kelihatan enggak sih? Yeah. Ini menunya sederhana kan? Nggak jelas, lu bacain aja berapa tuh. Jangan ya. Kopi tubruk gratis. Oh iya. Tuh, setiap hari. Menunya yang lain cuma sederhana kan tuh, kopi hitam, tubruk, paling coklat, susu kayak gitu aja. Dan gue nyebutnya adalah ruang kecil, bukan kafe, bukan. Kenapa? Karena gue pengennya ruang ini jadi ruang apa ya istilahnya, melting point lah, kecil-kecilan, ruang berkumpul, ruang ngobrol, kayak ya bahas apa kayak gitu. Makanya di sini juga selain buat nongkrong, gue sediain fasilitas misalnya catur kayak karambol kayak anak-anak motor juga bisa nongkrong di sini. Jadi semua background bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa nyambung. Artinya mereka juga bisa saling berteman. Oke, siap. Sebenarnya gue mau sharing screen tapi masih deso. Ini gimana caranya share screen ya? Ya, present ntar screen ini ya. Hah? Kalau mau share screen. Share screen tuh yang itu yang titik 3 bawah. Deso. Ini udah ke sharing belum? Wah, ini deso. Mana ini? Salah, bukan yang itu. Oh iya, udah share screen ini. Mana itu aja? Ini udah. Udah. Oke kan? Ini tadi maksudnya pada saat gue cerita awal itu udah sama ini biar kayak profesional gitu kan. Karena so ya udahlah nggak apa-apa. Ini tadi nih aku cerita. Kita mulai 17 Agustus 2016. Itu gue hide ini dulu. Oh ini. Ini awalnya ini dulu kan. Bukan usaha, bukan bisnis duluan. Jadi gue lebih ngomong duluan adalah gue social project. Gue sosial dulu untuk mengenalkan itu tadi, mengembangkan kopi Indonesia. Bisnisnya ternyata kemudian datang belakangan. Lo ingat tuh dulu di warung, ya kita jualan 4.000 tapi kopi murni coy, bukan kopi saset. 4.000? Ya kan? Starbucks udah berapa tuh? 4.000 waktu itu. Oh zaman ini udah hampir 50.000. Di zaman itu kan nggak jauh-jauh naiknya. Nih kalau ingat warung depan kantor. Ingat? Enggak, gue ingat kaosnya. Tuh gue juga stokin kopi di situ kan. Tuh stikernya itu. Gue stokin kopi murni di situ. Kaosnya pun gue bikinin.
serving dan 4.000 juga di warung itu. Warung-warung kayak gini lah yang awal-awal gue kan pricing gitu kan. Ini bahkan gue kasih starter pack awal itu free buat warung-warung kayak gitu. Jadi mereka starter jualan 5.000, gue kasih hitungan, gue kasih panduan seduh. Ya. Nah, ini mana tadi? Nah ini contohnya tuh. Tuh kalau di Kananas tuh inget tadi tuh yang kios burung yang gue investin karena nggak berkembang akhirnya gue suruh jualan kopi juga. Kopi burung. Kios burung sambil ngomongin burung, nungguin burung bunyi, dibikinin kopi, dia dapat pendapatan juga kan lumayan. Itu warung-warung pertama tuh, warung-warung Indomie, warung-warung burjo gitu kan. Ya, kalau di ini memang ini masuknya funneling kalau di teori. Jadi, mungkin itulah teorinya. Bahkan gue belum mengenal itu, belum ikutan kelas ini, jadi nggak tahu istilahnya apa. Gue juga nggak tahu, pokoknya itu ternyata funneling, udah galami, ini funneling toh. Gitu. Nah, ini tadi privilege yang gue bilang, karena gue senang kopi, gue banyak temen orang-orang kopi, ahli-ahli kopi, temen begitu gue jalanin, gue banyak dapat support. Ini kalau yang di foto ini yang sebelah gue ini, dia namanya Mas Adi, orang Bandung dah. Kita di daerah mana yang atas dia? Pinus atas deket Hegar Kerlong apalah gue juga nggak apa. Dia punya coffee lab istilahnya nomor 1 lah se-Indonesia. Dia juga instruktur terbaik lah di sini di Asia Tenggara, satu-satunya grader instructor dia. Tapi karena teman dia support banget, dan itu lo bayangin di labnya dia yang kelas internasional certified untuk ngoprek kopi yang tadi gue jalanin di Jawa itu, bahkan di labnya dia itu pakai gayung plastik, pakai timbangan timbangan kue. Padahal mana ada kafe sekarang pakai gayung plastik, lu pakai teko ya, mahal banget kan, pakai gayung plastik tuh, beneran gayung kamar mandi, dan itu di lab loh. Kita uji cita rasanya gitu tuh dulu tuh. Ini packing awal kayak gitu, standar lah, bikin minuman, sasetan. Dan ini beberapa contoh exposure yang kita dapat, masuk media, kemudian menang spot gitu. Ini pada saat gue ngomong di depan Pak D, gue masih takut berantakan tuh, bagi gitu kan, mesti berapi-api. Gue udah sekian tahun nggak pakai kemeja, pakai kain gitu kan. Pakai anting lagi ya. Pakai anting. 2017 menang ini konten Han sama ini yang gue bikinin warga itu yang sekitar rumah. Yang bikin warkopnya gotong royong tuh, dilihat benar-benar lahan kopi digiling bukan digunting. Warungnya buat warga ya. Nah, jualannya 5.000-an. Jadi warganya ngumpul tuh yang di foto kiri atas pojok gitu. Punya spot nongkrong, anak-anak mudanya belajarnya dulu, bapak-bapaknya nongkrongnya nggak jauh-jauh, ibu-ibunya juga bisa nitip jajanan gitu kan. Jadi jalan gitu. Itu waktu itu di Wasum. Ini yang gitulah, buat nggak jelas. Nah ini sekarang kita udah punya alamat sendiri nih, depan Monggo dulu. Alhamdulillah kebeli nih. Tetap utang GR, tapi alhamdulillah kebeli lah. Oke, tapi yang mau gua tanyain deh, lu ya silakan yang lain ya sebelum siapin pertanyaannya biar seru. Yang paling lu kan memang ada solusi nih, ketemu ternyata gua di warkop itu nggak ada kopi asli. Nah, sedangkan yang mungkin gua tahu gitu, di warkop itu kan yang paling susah itu mengubah kebiasaan. Di warkop kopi itu kan kebiasaan saset, dia harus ada manis, sedangkan ini pahit. Nah itu gimana caranya biar bisa merubah si orang-orang itu jadi suka sama itu? Itu kan gini, itu makanya kan sebenarnya bagian dari perjalanan gue ngomong di bulan-bulan awal gue kan masih istilahnya kan passing gitu dah ke warkop yang kayak gitu, keliling ke sana ke setiap warkop untuk merubah mereka mindset segala. Ternyata ya gue menemukan pelajaran di situ bahwa untuk mengubah kayak gitu bukan hal yang mudah. Dan artinya kemudian gue nemu bahwa target market gue bukan di sini. Ini bukan market gue. Itu terlalu gede karena gini,
terlalu gede dalam sisi gue harus merubah behavior. Kemudian juga musuhnya kan gede-gede coy, korporat. Iya. Perusahaan-perusahaan gede nggak mungkin lah gue cere banget, kelar gue nggak mungkin lawan. Dan kalaupun gue kenceng-kenceng, gue sekuat apa? Artinya kemudian gue, nah itu kemudian mungkin istilah sekarang pivot. Gue ngerubah, gue pivot. Tadinya gue menargetkan bener-bener warkop yang kayak itu tadi. Kemudian sekarang pada saat itu kemudian gue mempivot, gue belok arah. Oke, gue targetin adalah orang-orang yang seneng kopi dan orang-orang yang baru seneng mulai ngoprek kopi. Sama orang-orang yang mau usaha kopi, buka warung. Itu yang menjadi market gue, target market gue yang gue arahin. Jadi komunikasi gue, kemudian materi yang diedukasi di sini dan yang gue lakukan itu gue shifting semua. Gue nggak lagi target gue nggak lagi menjadi utama yang warkop itu tadi. Kenapa? Karena untuk merubah itu sampai hari ini pun susah. Tetap mereka gue layanin yang mau ya. Beberapa memang ada, meskipun warkop itu masih yang ya tetap konsisten dengan 5.000, 4.000 itu masih ada. Cuman itu nggak lagi jadi ini bisnis harus mana yang bisa menghasilkan lebih gede supaya bisnis tetap berjalan. Misalnya ya mungkin kalau di kaos teman-teman punya beberapa varian gitu ya, ada 10 desain gitu kan, 10 desain misalnya rilis nih kaos, tapi yang ternyata yang paling laku paling gede cuma 2. Kan yang 8 udah nggak usah, yang 8 tanya nggak usah terlalu dikencengin, berarti yang 2 aja nih rilis ulang kayak dikemas, karena dia menghasilkan yang sama kayak di market juga gitu. Oh ini gue harus pivot nih, istilahnya anak-anak sekarang itu kayak. Tapi gue juga waktu itu gue berubah. Belum paham juga gitu istilahnya. Nah terus spanduknya juga ada tuh, kopi gratis setiap hari Sabtu malam di sini. Bahkan selama pandemi pun ya bapak-bapak sekitar sini, tetangga-tetangga ini jadi spot berkumpul kecil, main musik kayak kumpul kayak main catur kayak gini. Terus apalagi yang oh ya, nah ini menarik nih. Ini kemarin pada saat yang tadi gue bilang awal PSBB. Jadi ini program yang kalau orang beli kopi yang ngambil si ojek online-nya dapat kopi sama, pesen 200 gram kita kasih juga satu pack gitu kan. Ini sebenarnya gini, nggak tahu secara marketing mereka istilahnya apa ya, tapi gini, pada saat awal pandemi PSBB segala macam, otomatis semua tutup, omset turun kan, Ger? Maksudnya nggak, penjualan drop banget. Nah kalau penjualan drop, inventory gue numpuk dong. Benar. Barang gue nggak jalan, kopi gue numpuk di gudang. Gue mau ngabisin gimana caranya? Kalau gue jual lagi nggak bisa. Gue bagi habis, gue korting, gue diskonin. Jangka panjangnya gue akan sakit. Kalau gue kortingin di saat itu, kemudian nanti untuk naik lagi kan susah banget. Mikir, ini barang kalau nggak habis, ya mubazir, ya sampah, wasted kan. Ya kebetulan itu juga nemu idenya nggak sengaja pas lagi nongkrong di sini, kemudian ada abang-abang Gojek yang ngambil gitu kan. Akhirnya gue pikir gini, oke deh, tiap order yang masuk yang ngambil lewat ojek online, si ojek online-nya kita kasih kopi. Udah ini kita push, dan ini malah juga termasuk jadi story gitu loh. Lalu lu nggak banyak mikir ya, udah aja langsung nggak hitung-hitung. Nggak banyak, langsung mikir. Nah itu karena gini, gue mikir sederhana, nih kopi gue di gudang kalau nggak jalan ya masuk angin lah, nggak gue layak konsumsi, buat apa dijual juga nggak laku ya kan? Kalau gue jual murah, gue diskonin, jangka panjangnya gue sakit, bakal susah naikin harga lagi karena orang udah terbiasa diskon. Tahu sendiri lah market, kalau biasa dikasih diskon habis, ntar minta lagi tuman gitu loh. Tuman diskon kan. Gue nggak mau diskon dari dulu emang. Kalau buat gue set, gue nggak mau ngasih diskon. Kalaupun diskon itu untuk pembelian besar, ada berkurang harga itu oke, tapi untuk harganya di diskon nggak buat kita. Makanya ketemu ini, ya udahlah buy one get one, tapi untuk si ini kan itu jadinya kayak jadi story lagi kan. Ini juga sempat kepick up beberapa media gitu bahwa
ada inisiatif kayak gini. Padahal nggak jelas, maksudnya nggak jelas, nggak intinya juga dadakan, nggak ini instan aja gitu. Momennya pas berbagi pada saat mereka di jalanan, kita di rumah segala macam. Nah itu tadi kan nggak sengaja lagi nunggang gitu kan. Nah ini yang gue lakuin sekarang. My daily activity itu kayak tiap pagi gue berjemur, baca koran, ngerokok, ngopi. Pensiunan banget tuh. Kang Ulil, boleh saya nanya? Ya. Nah, Om P ini yang ownernya itu Parental, Lil. Wah ini saya ngefans banget ini Parental nih. Halo. Ya Om P. Ya, ketemu Parental. Saya pengen nanya tentang pricing dong, tentang harga, strategi harga. Ya. Okay. Karena saya kurang ngerti kopi ya, tapi saya ngelihat ini kan ada social activity yang sebenarnya ada cost-nya, ada. Oke. Halo? Internetnya lagi jelek, Om P. Ulang lagi, Om P. Sorry. Jadi saya ngelihat ini kan ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mengeluarkan biaya, contohnya kayak gratis, terus ruang nongkrong, itu kan semua ada biaya. Ya. Nah, yang saya pengen nanya, kalau untuk pricingnya sebenarnya di antara kopi-kopi yang lain, masuknya lebih mahal atau bisa bersaing harga? Gini, pertama secara suara gue jelas ya? Halo? Jelas. Oke, aman ya. Kalau soal dari sisi harga nih, kopi-kopi yang di Joyo istilahnya bisa jadi malah kita ada di rentang termasuk yang paling murah. Halo. Tes. Ya. Tes. Internet Om P-nya jelek nih. Halo. Sorry, ini koneksinya jelek. Maaf. Ya. Tadi keputus. Ya. Pakai datanya dinyalain. Pakai data, nyalain pakai data. Ya. Ya, boleh dilanjut. Oke. Kalau dari sisi harga price listnya kopi yang di Joyo itu di antara yang lain kita compare itu ini termasuk kita paling rendah. Itu satu. Orang ngelihatnya kan murah tapi quality oke. Kita nggak pernah kita nggak pernah ngomong atau kita nggak pernah klaim bahwa kita the best, kita yang premium, kita specialty segala macam, enggak. Kalau di kopi kan istilah premiumnya ada specialty ya. Kita ngomongnya ya kopi gue biasa aja, kopi bagus, harganya segini. Bahkan sering banget bercanda kalau buat yang orang baru, kopi lu kopi apa sih? Gue kopi pasar aja biasa, tapi lihat aja sendiri. Nah, sebenarnya kopi-kopi yang ada di Joyo ini adalah levelnya, kualitasnya adalah premium atau specialty. Oke. Cuman karena gue dapatnya langsung dari teman, dari supplier, dari eksportir, dari secara harga gue jauh lebih miring itu tadi. Jadi dari bahan baku istilahnya gue udah menang duluan nih, ya kan? Dari bahan baku gue udah menang duluan akses daripada yang lain. Artinya gue bisa ngeset harga di bawah. Itu satu. Terus yang kemudian kedua, untuk istilahnya tadilah program sosial misalnya ngopi gratis segala macam, itu masuk kita hitung gini. Sebenarnya kalau bikin kopi, apalagi kopi tubruk nih 11, itu biaya produksi kalau kita ngitung komersil buka warung, aku juga udah sempat bikin hitungan yang gue bagi juga itu waktu itu nggak lebih dari 2.000-3.000 lah, sekitar 2.000-an per cup per gelas. Kalau orang ngasih gue biayanya 2.000 aja. Nah, dengan gue ngasih kopi gratis, istilahnya kalau sehari itu nggak pernah lebih itu dari yang minta gratisan ya, nggak pernah lebih dari 20 selama ini. Oke. Itu satu ya, secara cost produksi dan cost itu pun aku alokasikan gini Om Teh. Kalau kopi itu kan dari mentah sekilo misalnya, kita beri kopi mentah sekilo itu kalau disangrai atau digoreng itu kan dia akan susut 20%. 20%. Jadi bisa punya sekitar 20% lah, gitu, 15-20, tapi kita ambil 20% lah. Kita hitung aja 20%. Nah, sebenarnya di antara 20% ini kan masih ada, sebenarnya ada yang susut 5%, ada yang susut 15%,
kadang ada yang beneran 20 gitu, tapi sangat jarang yang beneran nge-rate sampai 20. Kebanyakan di 10 sampai 15. Artinya dari sekilo gue punya dari sekilo yang susut ke 800, gue punya spare 5 sampai 10% biji kopi mateng. Oke. Ya kan? Jadi gue udah nganggep kalau gue roasting, kalau gue sekilo, gue cuma dapat 800 yang bisa gue apa istilahnya, gue dagangin lah ya. Ya. Sementara di antara yang di 800 ini sebenarnya lebih nih, 820, 840. Nah, kalau satu cup kopi aja cuma butuh 10 gram atau 8 gram bisa jadi. Gue dari 1 kilo, satu varian kopi, udah bisa spare 3 sampai 4 gelas untuk free. Jadi nggak gede-gede banget, udah dagang jalan, tapi spare ini karena aku anggapnya udah ngitungnya flat itu tadi, udah dianggap semuanya 20% susutnya. Jadi kalau susutnya kurang dari itu, ya itu emang untuk apa namanya spare untuk yang gratis-gratisan itu tadi kan. Nah, karena makin banyak varian, makin banyak goreng, volume makin gede, spare gua untuk gratis juga makin banyak. Gitu. Selain untuk ya kalau minum di tempat satu orang itu pun jarang, paling mentok 2 gelas 3 gelas udah melenger tuh harian kan. Dan dalam sehari juga nggak sampai ratusan kok, berkisar masih 20-an, masih affordable gitu, nggak ada masalah dari situ. Tapi dengan gue spare kopi itu tadi yang free, itu kan pertama gue bisa ngundang orang, kedua gue dapat network yang dibilang menambah kontak itu, ketiga gue juga istilahnya mungkin semacam invest sosial jangka panjang, dan itu bisa jadi story. Sederhana sih sebenarnya kayak gitu kalau dari nyelipin kopi itu tadi. Nah, kalau yang berbagi yang tadi yang bubuk sampai banyak segalanya itu tadi, karena kalau sekarang sih udah enggak, karena udah berjalan, udah mulai PPKM ke berapa ini. Itu waktu PSBB dulu gue cuman sebenarnya gue harus ngabisin gudang numpuk, ini nggak bisa jualan gitu ya. Gimana caranya? Ya udahlah, kasih aja tiap ada orderan, kasih dan nggak selalu cuma 200, kadang juga kita dobelin kalau lagi banyak, udahlah buat si abangnya. Dan ternyata selain dari sisi customer kan seneng nih order, kemudian dia juga merasa ada social act, dia ngasih orang gitu kan, atas nama dia, pesanan dia, gue ngasih si abang Gojek. Itu juga kita juga ngerasain dan nemunya adalah setelah itu kejadian bahwa ternyata mostly dari semua yang Gojek itu dia kan nggak ngopi cuma di rumah coy. Jadi kopi itu dia bawa ke pangkalan. Pangkalannya dia ngojek itu temen-temennya, akhirnya dia ngopi rame-rame. Jadi omongan lagi. Iya kan? Nah, jadi omongan lagi. Kemudian juga ternyata banyak yang gojek sendiri, mereka cari kopi ke sini. Karena makin banyak gojek ke sini, mereka juga makin tahu. Terus dan di antara mereka ini kan mereka juga punya komunitas kan. Ada kan komunitasnya area mana, Gojek area mana. Masing-masing komunitas punya spot sendiri buat nongkrong komunitasnya. Mereka sering kali belanja buat komunitasnya. Jadi makin ngegulung, makin banyak itu tadi. Dari hal yang nggak sengaja. Kira-kira gitu. Oke. Lu Moga-moga cukup menjawab. Screen share-nya matiin dulu dong. Ya gue bingung ada 2. Sorry. Gimana cara? Koneksinya jelek. Tapi alhamdulillah saya nangkep ini banyak inspirasi ya yang bisa saya dapat. Bang Gary, kalau ini koneksi bagus nggak? Bagus sekarang. Sorry, koneksi dari saya bagus. Udah bagus sekarang. Bagus Kang. Bang Gary. Ya gimana Om? Parental deh, saya ngepen banget, mobil saya stikernya ada di belakangnya tuh, parental. Ada stikernya noh. Alhamdulillah tuh. Anak saya pelanggan tuh masih di zaman apa tuh, Tirta Yasa ya? Iya benar, Tirta Yasa ya. Video lu mati, Plil. Kamera lu mati. Hah? Kamera nyalain lagi dong. Kamera gua mati. Bentar. Oh, Deso. Kalau udah share screen harus dinyalain. Iya, udah kan namanya banyak banget inspirasi yang bisa digerakin oleh anak-anak sablon nih sebenarnya nih. Jadi kayak contohnya kalau di kopi mungkin ada bukan residu bagian penyusutan
sehingga bisa ya memberikan kopi gratis di Sablon sebenarnya juga ada Mang Gary. Jadi saya kepikirannya memberikan sablon gratis yaitu dari tinta-tinta sablon yang kira-kira akan kebuang. Benar. Dibanding kita sekarang tinta jadi kering, nah kita bikin kegiatan sablon gratis, income-nya mungkin dari kaos gitu. Jadi kita jual kaos polosan anak-anak. Nah buat anak-anak sekolah atau anak-anak sablon bisa gratis. Ini terus terang koneksinya di saya jelek banget. Mang Gary, tapi aman ini kok? Direkam nggak? Direkam. Bagus sekarang mau Om, tadi jelek. Direkam, alhamdulillah. Nanti diupload ya? Yo, pasti lumayan konten gratis YouTube. Lu masih mati Lil kameranya Lil. Kamera lu masih mati. Padahal udah gua on loh. Nyala nggak Om Pei? Nyala kok. Itu Gary. Oh punya gua ya, kenapa ya? Cuma Om Pei doang nih. Gimana Mang Gary? Kelihatan semua. Kalau kalau di saya koneksinya juga jelek. Tapi ini jelas. Nah, sekarang udah ada Lil. Jelas. Oke. Di Mang Gary putus-putus nggak sih? Enggak. Jaringannya putus-putus nggak? Enggak. Lancar. Enggak. Aman, siap. Aman kan? Alhamdulillah. Oke, siapa lagi nih yang mau sharing? Udah keren. Thank you jawabannya. Yang mau Kang. bertanya ada. Om Handri silakan. Ya. Dari saya juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas banget nih, gitu kan? Pas banget buat saya sebenarnya. Dari minggu lalu kan saya juga sharing ya tentang pembersihan energi, gitu kan. Nah tadi yang saya garis bawahi lah gitu ya dari kemudian istilah lain itu the power of the pasrah sih ya. Nah, dan sebelumnya juga saya dapat pelajaran juga dari vokalis pas band tuh ya, vokalis pas band siapa? Nah, itu juga kan dia juga sama pasrah gitu kan, yang akhirnya sekarang dia hijrah gitu kan. Dan banyak lagi gitu kan yang share tentang the power of pasrah tadi gitu, termasuk Kang Udil pada malam hari ini mengingatkan saya juga. Dan tadi pagi juga saya dapat pelajaran juga dari siapa ya, Coach Arif lah. Jadi di mana ada saat kita meminta, ada saat kita melepaskan. Ya, ini sekali lagi ini buat saya pribadi ya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Saya memang saat-saat ini lagi dalam pengembangan diri lah. Nah, jadi banyak nonton motivator gitu kan, yang kata Kang Ulil tadi, hidup tak semudah cocok motivator gitu kan. Alhamdulillah memang yes, banyak juga sih yang mempengaruhi pola pikir saya gitu kan. Nah, yang saya dapat dari Kang Ulil itu semakin menguatkan di kalimat terserah gitu. Nah, kalau saya sambung dengan apa yang saya dapat tadi pagi, yaitu mungkin ada saat meminta, ada saat melepaskan. Nah, melepaskannya ini yang tadi Kang Ulin bilang, ya terserah lah, terserah yang di atas mau dikasih berapa. Nah, mungkin terserah, gue malas mikir pokoknya. itu patut ditiru gitu kan. Nanti kalau saya tiru gitu kan, saya udahlah, beda antara pasrah dengan putus asa ya. Gitu. Yang saya tetap usaha, tapi ya usaha tetap, tapi pasrah. Usahanya 1% aja. Ya. 99 sudah terserah. Itu aja sih Kang Eri yang pengen saya sharing. Memang tidak ada yang kebetulan gitu kan. Proses belajar saya ini ketemu orang-orang yang luar biasa yang menginspirasi saya gitu kan. Iya. Makasih Kang Eri. Non Kang, sama-sama belajar. Oh ya, gue jadi ingat gini kan.
teman-teman yang lain mungkin gini, gue tadi kelewatan sih ya, gini lah, kalau nggak presentasi gitu kan, nggak terstruktur, kalau ingat baru ngomong. Ada gini, ini sebenarnya catatan buat gue pribadi ketika gue menjalankan ini ya, menjalankan usaha bisnis ya. Nah, secara umum mungkin orang mikirnya kalau punya usaha pengen gede, pengen berkembang, pengen gede, pengen kalau bisa setajir-tajirnya lah, 7 turunan apa tahun. Yang gue dapet akhirnya, balik lagi, gue nggak bermaksud mengajari sama sekali, punten kalau ada, gue cuman sharing yang gue rasain ya, tolong jangan disalahpahami ngajar, enggak, gue sharing yang gue rasain adalah gini, mau gede, mau berkembang, mau ini, tinggal mungkin kita perlu adalah mengukur atau kita mengatur atau kita istilahnya apa ya, mengataskan diri mungkin kan, membatasi diri. Lu secukup apa, lu pengen tajir, setajir apa yang lu tahu itu tadi kan. Kalau mungkin mostly selama ini adalah kita harus menjalankan rencana sales, marketing, strategi ini itu segala macam untuk omset segini. Nah, justru kalau di saya sendiri, aku sekarang gini, ini sebenarnya juga dari awal udah mulai diingetin ya, udah mulai ada pelajaran kayak gitu, bahwa kita menerjemahkan keuntungan, kita menerjemahkan pemahaman kita tentang rezeki, tentang cuan gitu istilahnya, itu mungkin juga sometimes perspektif itu perlu kita kita jelasin lagi buat kita. Sorry kalau kalimat gue mungkin agak kurang jelas, gue juga bingung mau ceritanya mulai dari mana. Tapi gini deh, lu usaha pengen jadi gede, umumnya misalnya. Tapi yang perlu diingat adalah lu mau segede apa, lu mau segimana sih, gitu. Cukup lu seberapa. Dan ini juga kan yang sering banget diingetin, kita nggak akan pernah merasa cukup katanya, kalau belum mati, gitu kan. Nah, kalau saya kemudian juga istilahnya mencukupkan diri, gue udah cukup buat istilahnya gue hidup sehari-hari, buat makan anak istri, buat bayar utang-utangan, tagihan-tagihan, dan bisa buat teman-teman karyawan. For me that's enough. Karena kalau buat saya sendiri sekarang, saya lebih ngajar, gue pengen punya banyak waktu untuk diri sendiri, pengen menikmati, pengen fleksibel gitu ya. Makanya sampai hari ini pun ya gue nggak tahu besok atau nanti atau yang berubah pikiran, kita nggak tahu berubah. Tapi kalau saya sendiri sampai saat ini justru gue belum punya keinginan menjadi gede atau menjadi raksasa. Nah, karena gue cukup gue punya usaha rumahan, toko kopi di rumahan kayak gini kecil, yang penting bisa cukup menghidupi gue, menghidupi teman-teman yang ada di sini, dan banyak teman, banyak nongkrong, gue banyak waktu, gue enjoy, gue happy, that's it. Gue bisa jadi main yang lain-lain gitu loh. Gue bisa nggak cuman istilahnya nggak cuman ngopi aja, gue bisa ya itu tadi, jadinya pengen ngulik sablon lagi, pengen gambar-gambar lagi kayak atau yang lain. Itu ya mungkin perlu diperhatikan. Dan itu kalau nggak salah gini, tren yang ada di dunia bisnis nih, kalau di startup, kalau kita ngomongin startup kan semua startup rata-rata pengen jadi unicorn, pengen jadi yang gede, kayak pengen jadi Gojek, pengen jadi Tokopedia, itu kan istilahnya unicorn atau decacorn lah, atau udah udah gedenya. Tapi di startup ada yang disebut sebagai kecoa, cockroach, startup kecil tapi hidup, sebutannya kecoa tuh, cockroach. Nah, kita tahu kecoa ini adalah yang paling survive kalau ada perang nuklir itu. Yang paling survive, yang tetap bisa, itu adalah yang kecil-kecil ini. Itu sebutannya cockroach mereka. Nah, terus ada lagi buku
kalau teman-teman sempat cari, itu ada buku bagus, itu namanya Company of One, bikinannya Mark Jarvis. Dia tentang bagaimana tetap kecil tapi bermakna, bukan menjadi gede dan meraksasa, tapi bisnisnya tetap kecil, bermakna dan mencukupi. Nah itu gue habis baca buku itu, gue pelajari, gue jalankan, gue lebih banyak sekarang istilahnya mengkiblat ke situ, bukan untuk meraih sesuatu yang gede segala macam. Balik lagi, ini mau gede mau kecil kan gue pasrahin, tetapi kalaupun kecil pun gue pengen kecil bermakna, ya udah nyantai aja gitu loh, bukan menjadi ngoyo yang ngejar kayak gitu. Itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan teman-teman. Katakan lagi nih, kalau gue coba compare ke sablon ya, kalau terdengar sotoy tolong diingetin teman, maksudnya gini, kalau pengen punya clothing segala macam mungkin pengennya gede world class, ya wajar, maksudnya mimpinya pengen jadi clothing yang gede, tapi clothing kecil pun asik. Clothing kecil yang nyeni, yang bisa bebas, bisa berekspresi, aku rasa itu juga bukan sesuatu yang buruk ya, asal udah mencukupi gitu kan. Itu baru tadi kebetulan juga sore tadi teman-teman, beberapa teman sablon yang di sekitar Tangsel juga lagi ngopi di sini, kita ngobrol-ngobrol itu. Soal itu. Nggak semuanya mungkin gini, nggak semuanya bisa menjadi besar dan nggak semuanya destined atau ditakdirkan menjadi besar. Kalau kita jadi raja kecil ya asik aja kan, daripada ikan kecil di kolam besar. Benar. Tapi impactful ya. Nah, itu impactful itu yang sekarang lebih ini ada impact. Gini, aku tuh termasuk sebenarnya merhatiin kayak Om Pet tuh yang dulu bikin Playland Neverland ya. Kecil-kecilan bikin taman bermain, kemudian anak-anak bisa main segitu. Itu juga hal-hal yang impact ke lingkungan, meskipun mungkin saat itu belum segede sekarang gitu ya, bukan yang world class clothing, tapi orang-orang di sekitar, teman-teman di sekitar udah merasakan manfaatnya. Itu gua rasa lebih asik lah, lebih nyantai. Dan kita kan kalau gini gitu, kalau buat saya pribadi gede-gede, gue jadi diuber omset coy. Gue jadi diuber orang, misalnya gue diinjek, dan ini sering, maksudnya udah beberapa kali terjadi. Orang datang mau invest, kemudian ada yang hibah, ada segala macam untuk ngembangin katanya usaha. Sampai hari ini aku bukan berarti nggak butuh duit sih, butuh duit, tapi belum pengen kena impact yang gue harus kejar target, gue harus diuber. Gue paling males diuber deadline kan. Harus target jualan harus segini. Gue kasih sekian miliar lu, tapi gue jadi diuber, ogah banget gue. Mendingan gue nongkrong kayak tadi aja kan. Yang penting hidup kok. Bahagia ya. Itu. Iya, mau ngapain lagi? Tapi kalau kira-kira gitu. Tapi kalau untuk ini kan itu kan ada stepnya nih, Lil. Kalau kita akan berhenti setelah kita merasa cukup kan harusnya, itu gimana? Jadi kan kalau yang baru-baru nih orang. Nah itu kitanya menerjemahkan cukupnya kita itu kan masing-masing. Ya yang baru usaha nih kan. Menerjemahkan cukup itu personal sekali. Personal sekali kan. Dan yang nggak pernah merasa cukup juga banyak. Menerjemahkan cukup itu banyak. Mungkin juga gue juga gak pernah cukup, tapi gue berusaha. Kalau buat gue saat ini ya makanya itu tadi ya, orang mungkin bisa berubah, gue juga nggak tahu ntar mau jadi, tapi saat ini yang gue rasain sih, gue merasa gue udah happy aja dengan begini. Kalau misalnya nanti kita juga nggak tahu, tiba-tiba ada orang langsung datang ngasih duit segala macam, bisa jadi gue ngiler gitu. Kan kita nggak ngerti. Iya. Cuman sekarang ya udah cukup buat gue bisa makan, cukup bayar tagihan, bisa istilahnya teman-teman di sini bisa gajian, udah cukup. Everybody happy. Gue nyantai, bisa nonton bola, bisa nongkrong, bisa main, bisa nongkrong kayak gini, dan gue nggak diuber target. Benar. Ya ini gue bebas istilahnya gitu. Itu kan freedom itu yang priceless buat gue ya. Iya. Itu yang sama yang menerjemahkan cuan, menerjemahkan laba cukup, itu yang beda tiap orang. Kita ngobrol kemarin sama Mang. Kondisinya juga kita beda-beda, nggak selalu. Sama Mang Iboy ngobrol kemarin gitu juga ya Mang Iboy. Kita ngejar-ngejar. Gimana Mang Iboy, nggak dikejar malah datang ya rezeki ya. Pas ngobrol ada order ya. Ya pas ngobrol tiba-tiba ada order. Oh, ada teman
ada teman juga di bidang kopi juga barusan. Kita juga maksudnya nggak jauh beda lah memulai usahanya. Dia kemudian dapat injek dari satu venture gitu ya. Oh, jumlahnya apa? Bikin ngiler ratusan gitu. Ratusan M. Awalnya ratusan M, dapat diinjek ratusan M. Tapi kemudian dia harus, ya namanya orang diinjek modal ya, dia harus buka sekian gerai, dia harus kejar target penjualan sekian banyak segala macam. Yang ada kemudian dia jadi stres, udah nggak enjoy lagi kayak kemarin-kemarin. Pada titik itu mungkin dia duit banyak, tapi pada saat ngopi sama gue, kita nongkrong lagi, gua ngobrol, coy, tahu begini gue kayaknya enak banget, nggak nyenyak atau apa gitu. Ya itu saya sih ngeresponnya sebenarnya dunia lu harus gitu, itu rezeki lu gitu gue. Gue mungkin nggak selonggar lu kalau urusan finansial, prioritas itunya kan berbeda-beda, nggak bisa disamain. Cuman mungkin bisa buat gambaran gitu loh. Bahkan kadang menjadi ketua, menjadi perusahaan kecil, usaha kecil pun kalau impactful, tadi yang dibilang OP impactful, terus bermakna dan lu happy, ya kenapa enggak? Enggak semuanya juga harus jadi gede kan? Benar. Hidup kecoa. Hidup jadi kecoa. Keren. Cockroach. Wah, gitu. Memang benar sih, jadi apa namanya, yang saya rasain ya, bebas untuk sakit. Itu yang saya sempat alami. Jadi ya kalau saya mungkin kerja di perusahaan orang, saya nggak bisa. Saya kan 3-4 tahun ini didiagnosa bipolar. Nah, obatnya itu membuat saya tidur sampai siang. Nah, itu apa namanya, kalau saya tidak punya bisnis yang bisa jalan sendiri, yang minim lah, jadi tim yang kuat gitu, saya nggak bisa istirahat sampai jam 12 siang gitu. Terus bapak saya kan juga sekarang yang ngurus saya gitu, beliau sakit juga. Saya nggak bisa sekarang luangin 3 jam per hari buat bapak saya gitu. Jadi ini sih satu hal yang saya juga nggak kebayang ya, kalau itu cabangnya banyak, habis itu karyawannya banyak. Dulu saya karyawan paling banyak 30 ya. Wah, itu bukan tambah maju sih sebenarnya, tambah stres, tambah pusing kerjaan. Iya, justru sekarang karyawan 10 orang tapi solid, happy. Alhamdulillah gitu. Happy. Jadi itu apa namanya kita bebas. Di sela-sela itu masih bebas bisa beginian gitu sama Mang Gary, ketemu anak-anak sablon. Happy itu kan priceless. Ya itu priceless happy. Kita bisa nongkrong bebas, itu priceless kan. Pokoknya mah apa tadi teh, worry dead, happy dead. Wah, silakan, ini kita kayaknya kalau dilanjutkan terus sampai subuh ini mah. Kayaknya ini kita batasi, ini udah tinggal 10 menit lagi lah. Satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lah. Atau mau sharing silakan. Putus kan? Suara lu putus kan? Nih, kita 10 menit lagi. Silakan yang ada yang pertanyaan, satu pertanyaan lagi lah. Atau mau sharing silakan. Om Yudi, diem baik Om Yudi. Udah anteng dia jadi bos perusahaan. menyimak. Wes. No? Jadi yang masih kerja dengan resign-nya. No, Om Yudi tuh ditanya sama Om Nendres. Katanya jangan. Gue udah nggak tahu lagi beda resign atau enggak saya. Udah 2 tahun nggak masuk kantor soalnya. Nah. Lu 2 tahun WFA ya? Gue udah 5 tahun WFA anywhere. Ya, artinya udah bahagia, yang penting bahagia lah Om Yudi. Ya. Bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa ketawa bareng. Itu yang mahal. Ya. Itu yang priceless ya. Walaupun mandau palang masyarakat di bawah.
Kalimat. Gitu. Oke, teman-teman. Lanjut Kang Ger. Kalau tidak gimana? Tuh ada yang mau sharing. Silakan. Enggak. Om Dendres. Jadi kalau inspiratif banget kan. Hampir sama mungkin ya sama story-nya Ompe ya untuk Mas Odil ya. Lebih ke sosial untuk apa di pengembangan semuanya gitu. Jadi memang di dunia marketing kan memang banyak pola-pola marketing lah yang bisa diterapkan dan salah satunya dengan melalui dunia sosial. Jadi ya sebenarnya nggak ada marketing yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, tapi gimana yang kita jalanin mobil polanya yang kita jalankan sekarang sampai Jerry semuanya mungkin dengan kenyamanan masing-masing, dan setiap orang nggak terlalu bisa latah tadi yang dibilang, wah cara ini bagus ikut sana, bisnis ini bagus ikut sana gitu. Jadi setiap orang punya kenyamanan masing-masing sih, dan jalur marketing sangat luas lah gitu. Berhasil untuk yang satu belum tentu berhasil yang lain juga, tapi sangat menginspirasi lah. Jadi mudah-mudahan ya semuanya bisa tetap berjalan dengan polanya masing-masing. Suatu saat pasti akan menemukan apa yang paling nyaman, pola mana yang mau diikutin, pola mana yang mau dijalanin, mau apa. Kadang emang balik lagi ke kita sendiri sih, gimana juga kita mau dengar dari motivator sebesar apapun, pasti ujung-ujungnya balik lagi ke situ ke kita, karena kita yang jalanin, kita yang tes, kita yang dikasih pola kayak gimana pun tetap trial errornya di kita sebenarnya. Itu aja sharingnya. Oke, siapa sih ada 7 menit lagi, silakan Om Boy atau Om Rido, Om Fem Kelambi, Jason Jo, Ipung, Om Heru. Nah. Ini kayaknya kalau nanti kita bikin sesi yang ngobrolin sablon seru nih. Sampai pagi nih. Apalagi OP segala macam nih. Banyak kegelisahan nih. Karena gue sendiri juga ngerasain sering ngobrol sama teman-teman sablon di sini kan. Nanti bikin sesi sendiri Ger. Kita di mana? Bukan kafe, warkopnya di Bintaro, Jakarta. Selatannya Jakarta. Ya. Nih kalau Om Pei dan Om Ulil bersatu, wah gila ini mah. Ayolah kita bikin. Asli. Bisa. Ini habis ini. Satu tipe. Lu satu tipe. Kan? Mantap nih. Komunitas Manggeri ini mantap banget ini, bisa digerakin semua ini kan. Apa? Andri contohnya kemarin ke rumah kolaborasi, insya Allah. Aku tuh juga udah 2 tahun gak ke Bandung, kan mertua ada di situ tuh, Guru Minda, tetap juga. Oke. Jadi kalau moga bisa cepat ke Bandung nanti. Ngobrol kita. Lah. Ya, tuh jangan online mulu, balik sambil ngopi kan mah enak. Ya kan? Online mulu capek juga ya. Iya. Gini mulu penting. Apalagi tuh Om Pei sampai pindah ruangan ke atas nih. Gara-gara sinyalnya jelek. Ini dapat inspirasi baru saya dari Kang Ulil. Ada kemungkinan bikin ruangnya belum gratis. Ada bukannya Om Pei yang sempat bikin yang keliling itu ya, yang pelatihan gratis hotspot kayak gitu ya? Bikin, tapi kan kayak contohnya sekarang bawa 10 orang, bawa 12 orang, ya kaos gratis, sablon gratis. Jadi kalau sendiri kaos bisa beli atau bawa sendiri boleh, kayak gitu. Tapi harus bawa 12 orang gitu kan. Jadi masa dapet, konten dapet. Terus masih bisa banget itu masih bisa dikulik. Iya, kita mungkin screen mungkin ada biaya bikin screennya, tapi pas tintanya kita gratisin.
Itu banyak inspirasi lah yang saya dapat hari ini. Luar biasa ya Om Pe ya. Iya. Bikin sesi lagi iya dong. Bikin sablon nih. Iya, ini pokoknya yang kesini namanya sedekah ya, masa sekali sih sedekah. Lo ini dong. Oke lah teman-teman, udah ada pertanyaan lagi ya. Kayaknya kita udah 2 jam ini, gila ini. Tapi memang setiap minggu Lil memang kayak gini. Lamanya tuh ngobrolnya sampai 2 jam rata-rata. Sama ini soalnya kan ini ada sampai di di orang Sulawesi juga ada, jadi ya urusan udah jam 11 kan. Apalagi orang Kalimantan samanya. Naon eta masih jadi naon mau naon eta? Nikna. Nah, itu topeng hudok tuh. Ini di Kalimantan nih Om Yudi nih. Topeng hudok. Gue kemarin waktu Yudi ke Jakarta mampir ke sini ngopi kita, dia ngobrolin hudok. Jadi kebetulan kan gue juga ada maksudnya darah Dayak juga nih. Kalau selama ini kalau di sablon atau di clothing itu yang rame kan barong paling ya, yang ngetop barong atau topeng Jepang. Nah, kita punya hudok tuh, keren banget itu hudok. Bisa digedein yang kayak gitu. Jadi nggak cuma barong udahlah. Bali udah banyak kan. Ini gue baru tahu juga gue malah. Yang ini tuh budak ini. Daripada Muertos Meksiko gitu kan. Iya. Atau Rengu Jepang, kita punya hudok. Banyak kok. Siap, jadiin kaos. Jadiin kaos. Yang kayak gitu-gitu. Bisa. Jadi ngetrenin hudoknya. Story, yang penting itu story ya. Asik tuh. Oke lah teman-teman. Kayaknya sesinya ya, kita akhiri. Terima kasih sekali. Maaf kalau ada kekurangan. Ya ceritanya sebegitulah. Keren apa adanya ya, nuhun. Ya. Sudah mau mendengarkan. Siap. Om Wil, hatur nuhun pisan. Ini sudah sharing-sharing. Kalau saya ini benar-benar banyak insight banget lah yang kita ini kan ya. Jadi ini memang ngobrol kayak gini teh sebenarnya penting pisan gitu, yang tanpa slide gini teh. Oke sih gitu kan, kadang kita teknik perlu gitu, terus mindset seseorang itu perlu juga gitu, isi seseorang itu ya dikeluarkan lewat ngobrol gitu, yang ngobrolnya nggak mungkin cuma 40 menit 30 menit mau keluar. Nah, 2 jam ini ya, ini semoga teman-teman bisa dapat insight lah yang dan terima kasih Om Pei, terus Om Ulil, Om Henry, semua pokoknya. Thank you Om Ulil, jangan kapok ya, nanti kita akan undang lagi. Oke, thank you. Terus teman-teman nanti insya Allah kita akan langsung terus berlanjut di minggu depan. Kita akan ada sekarang bagian teknik Om Ulil, Om Dendres. Nah ini Om Dendres itu spesialis iklan ya. Jadi kalau Om Uli tanpa iklan, Om Dennis iklan masing-masing. Karena Om Dennis tidak bisa seperti Om Uli ngopi-ngopi ngerokok gente gitu kan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi masing-masing ini strateginya. Ya, oke. Semoga dari tekniknya kita dapat, dari motivasinya dapat, pokoknya kita dapat semua. Kita belajar bareng, maju bareng, insya Allah sukses bareng. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yuk.